Halo, selamat sore, Dev. Halo, halo. Halo, Ren. Minta izin buat interview dulu ya. Oke. Silahkan. Gimana? Sebelumnya boleh perkenalkan dulu nama, diri, dan asal universitas dan prodinya. Oke, kenalin, aku Dave. Ini aku ngomongnya ke Karel atau ke penonton nih, Rel? Ke penonton boleh, ke aku juga boleh, bebas, santai aja. Oke, sip. Halo semuanya, kenalin aku Dave. Aku asalnya dari Surabaya, lengkapnya Dave Sugiarto. Aku sekarang di Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Angkatan 2018. Salam kenal. Masih anak kedokteran nih, bisa diceritain nggak? Iya, Sekarang dong. kita lagi pandemi nih. Gimana sih susahnya menjalani perkuliahan sebagai mahasiswa kedokteran di tengah masa pandemi? Kuliah kedokteran di masa pandemi. Menurutmu gimana, Rel? Wah, itu kan kayak harus bedah-bedah stetoskop, tapi masa Zoom ya yang Wah. beda-bedah ya? Betul. Zoom beda. Ya, sebenarnya kalau cerita masalah apa ya, kesulitannya kita selama pandemi ini pasti semuanya ngadepin kesulitan ya, mulai dari bagi waktu, istirahat dan lain sebagainya. Nah, kalau menurutku sendiri, kalau kita sebagai anak kedokteran mungkin kita dapat major problemnya. Dalam artian kita bakalan kayak sulit. Kedokteran itu kan jasa ya. Kita belajar skill, kadang-kadang mungkin kita harus belajar jahit, kita belajar ketemu pasien, mungkin kita juga belajar kayak ngobrol sama pasien dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin ilmu-ilmu yang bisa hilang selama masa pandemi sehingga kita harus adaptasi. Mungkin itu sih real sulitnya. Jadi kayak banyak sekali yang bisa lebih efektif kalau misalkan kita ketemu selama masa offline gitu. Dokter tuh setauku UTS-nya harus beda-beda atau nyoba medis-medis gitu. Itu teknisnya gimana ya kalau sekarang masa pandemi? Teknis-teknis ujian kedokteran ya, sebenarnya sekali lagi tiap fakultas tuh punya banyak regulasi, tapi mungkin ada yang beradaptasi. Contohnya kampusku, kalau aku di FK UNED kampusnya udah lumayan beradaptasi. Aku kasih contoh, jadi di FK UNED itu kan kita punya ujian di seluruh FK di Indonesia ya, kita punya ujian yang namanya USC. USC itu yang sekarang lagi tren di TikTok ya, paham ya, jadi yang kayak pura-pura jadi dokter, ngobrol sama pasien. Pernah lihat lah, Rel ya? Pernah ya? Di situ sebenarnya yang kita lakukan adalah kita adaptasi campur online sama offline. Caranya gimana? Kalau di FK UNED kita masuk ke satu ruangan USC, di sana sudah ada bonekanya yang kita biasanya ajak ngomong atau kita lakukan tindakan misalkan jahit, bedah dan lain sebagainya. Itu di sana kita sendirian, tapi di sana ada satu komputer di setiap satu ruangan. Terus nanti ada Zoom dan ada kamera 3 titik. Nah, kamera 3 titik itu yang ngawasi ujiannya kita, kayak gitu sih. Itu kalau ujiannya praktek-praktek lah kasarnya. Berarti nanti kalau misalnya masuk kedokteran pas ujian tuh masuk ke ruangan ngebedah-bedah ujian sendiri, tapi dosen-dosennya Benar. tuh via Zoom lihat kamera 3 titik itu ya? Betul, jadi dosennya itu di tempat lain. Tujuannya apa? Karena kita protokol kesehatan, kita tetap jadi masih bisa lah dapat ilmunya dengan cara kayak gitu. Dosennya jauh, tapi kita masih bisa diakses dokternya lah kasarnya, kayak gitu caranya. Ada kamera 3 titik yang ngawasi apakah tindakan kita benar ataukah tindakan kita masih gimana dari situ. Waduh, berat juga ya. Terus Lumayan. Dev ini kan selain sebagai mahasiswa kedokteran juga cukup aktif ya di luar ya. Bisa diceritain nggak sih keaktifannya Dev sebagai selain mahasiswa kedokteran tuh ngapain aja sih benernya? Aktif. Aktif ini relatif loh, Rel ya. Aku coba jawab ya. Kalau kita ngomongin aktif, aku bisa dibilang cukup aktif. Ini berarti nanyain kesibukanku di samping dari mahasiswa kedokteran ya. Bener banget. Oke, aku bisa bilang kesibukanku yang lainnya saat ini aku sedang intern di Halodoc Indonesia, terpilih di posisi medical eksekutif dari kampus Merdeka. Aku juga sekarang memegang jabatan sebagai Ketua Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia. Dan juga aku sekarang Dewan Pengawas juga karena mantan ketua di lokal ya. Aku SC atau Dewan Pengawas CIMSA UNED. Aku juga konten kreator, juga kadang-kadang ngisi materi terkait dengan edukasi kesehatan. Oh ya, satu lagi, aku juga kebetulan mentor di salah satu NGO. Aku mentor di Gandeng Foundation. Jadi kayak nge-mentorin anak SMA gitu. Itu sih rata-rata sama beberapa yang lainnya, Rel. Intern di Halodoc tuh ngapain sih? Intern di Halodoc itu tergantung posisinya ya, Rel. Ini juga mungkin sekalian buat teman-teman mahasiswa kedokteran yang seringkali nggak mau intern atau kayak belum pernah dengar intern kedokteran itu gimana sih. Aku kebetulan dapat posisi namanya medical executive. Di Halodoc Indonesia itu kita kan suatu health tech platform ya. Jadi teknologi sama kesehatan. Nah, kalau kita kayak punya ide tertentu, pastinya kan ada kayak orang yang berpikir tentang medical science-nya di mana. Nah, itu posisiku berada. Jadi aku bertugas untuk mensupervisi, mengevaluasi dan konsep ide-ide tadi. Misalkan ide tes COVID di jalan. Kira-kira mungkin nggak sih yang ide ya dari teman-teman awam, nanti yang eksekusi atau
merealisasikan tuh teman-teman yang dokter. Jadi di posisiku medical executive itu isinya dokter-dokter semua memang kebetulan. Dev ini Gitu. lebih orangnya agak ke konseptor gitu ya daripada orang lapangan. Iya, benar-benar lebih ke konsep. Ke lapangan juga sih, Rel. Ke lapangan tuh mungkin biasanya kalau ketemu mitra-mitra, misalkan ketemu orang-orang dari pemerintah, ketemu misalkan pemilik lab, kita kerja sama-sama halodoc. Karena kan kalau sama-sama kesehatan gitu biasanya ngomongnya lebih nyambung. Lebih ke sana sih kalau lapangan, deal-dealan biasanya. Oke. Nah, selain kan kita udah tahu kan kesibukannya gimana, kesulitannya gimana di masa Betul. pandemi. Sekarang mungkin bisa dijelasin, Dev, kamu sendiri sebagai mahasiswa kedokteran, peranan aktifnya di masa pandemi ini ngapain aja sih? Peranan aktif, wah, peran aktif mahasiswa. Berat ya pertanyaannya. Ini katanya pertanyaannya santai jadi berat. Kalau menurutmu gimana, Rel, peran mahasiswa? Ya harusnya sih sebagai mentor-mentor atau yang memberikan pencegahan-pencegahan gitu, atau gimana kalau dari Dev sendiri yang lakuin? Aku di sini bisa bilang sekarang peran mahasiswa kedokteran ya, terutama aku mungkin menggarisbawahi bahwa peran mahasiswa kedokteran itu luas. Mahasiswa kedokteran itu bisa jadi apa aja ya. Sekarang udah perkembangan zaman dan lain sebagainya. Yang utama tentunya kita, menurutku sebagai mahasiswa kedokteran, kita bisa meningkatkan taraf kesehatan di Indonesia. Halo, jelas ya? Halo. Nah, iya. Oke, jadi kita bisa meningkatkan taraf kesehatan di Indonesia. Maksudnya gimana? Caranya gimana? Banyak. Kita bisa mungkin melakukan advokasi, melakukan kajian, itu kalau misalkan online jelas bisa. Melakukan edukasi, nggak usah jauh-jauh. Jadi contoh yang baik itu sudah bentuk peran mahasiswa kedokteran. Banyaklah sekarang kendaraannya, mau aktif di organisasi bisa, mau magang bisa, mau aktif pribadi bikin konten atau apa, itu menurutku peran mahasiswa kedokteran sih. Jadi kayak kalau dibilang perannya apa ya luas banget, tergantung kita sendiri mau apa enggak. Gitu sih. Ngedenger Dev juga pernah jadi relawan ya, bisa diceritain nggak sih pengalaman menariknya menjadi relawan itu gimana? Pengalaman menarik jadi relawan. Iya, aku pernah jadi relawan di kampus, 2 batch kebetulan. Batch 1 jadi anggota, yang kayak datang ke tempat RT-RT-nya, yang kedua jadi supervisor. Dua-duanya punya pengalaman menarik sih. Mungkin yang pertama, kalau ini Rel, aku cerita ya. Waktu batch 1 itu pernah ketemu masyarakat biasa yang mungkin masih belum percaya COVID gitu. Misalkan percaya mulai dari ketemu orang gila kan, ya ketemu pasien lah kasarnya, kan ada kayak orang gila gitu yang ngomong COVID itu mitos, terus habis itu dia bilang dia bisa menyembuhkan semua penyakit, itu ada juga. Atau dia kayak turunannya nabi gitu juga ada. Ini banyak. Terus kalau di batch kedua, pengalamanku sih lebih pengalaman positif karena jadi supervisor dan anggotanya itu kebetulan bukan cuma mahasiswa kesehatan. Yang aku dapetin itu aku banyak kenalan teman-teman di UNEDS. Jadi karena itu di UNEDS ya aku dapat kenalan dari teman-teman teknik, teman-teman Faperta, FTP dan lain sebagainya. Jadi banyak sih sebenarnya. Terakhir nih Mas Dev, bisa memberikan motivasi nggak ke mahasiswa seluruh Indonesia yang kesulitan dalam menjalani kuliah online bahwa keterbatasan masa pandemi bukanlah sebuah halangan untuk berkarya dan bermanfaat bagi bangsa? Wah, berat ya. Sebenarnya intinya pandemi itu bukanlah akhir dari segalanya. Kita harus belajar bisa seadaptif mungkin ya dalam kondisi pandemi, karena kayak semuanya itu bisa kok. Intinya selama pandemi itu bisa. Kita awalnya nggak bisa pengmas, tapi at the end kita juga ngerasa bisa. Mungkin satu lagi, Nelson Mandela itu pernah bilang ya, ini seberapa pentingnya edukasi sih. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jadi kayak selama pandemi ya kita tetap harus menguatkan senjata itu buat mungkin kita membuat dunia lebih baik atau at least membuat Indonesia lebih baik atau lebih sehat. Itu sih dari aku mungkin. Amin, luar biasa banget ya kata Mas Amin. Dev ya. Ya udah segitu aja ya Mas Dev ya. Terima kasih banyak Ya, sama-sama, Rel. diwawancara. Salam Sama-sama. sehat, Tuhan memberkati. Thank you. Salam sehat, Tuhan memberkati. Thank you ya. Oke, thank you semuanya. See you. Bye-bye.